Kalau mau menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur kebenaran, mereka pasti bersatu. Ketika setiap orang tidak mengacu, tidak mengambil neraca dengan hablullah, pasti mereka akan bercerai-berai. Ayat-ayat yang Allah turunkan untuk menggambarkan orang yang beriman, baik mahyahum wa mamatuhum, beda dengan hidup dan kematiannya orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang ingkar dan kafir. Masa Allah akan menyamakan kehidupan dan kematian orang yang beriman dengan orang-orang yang boleh? Mustahil sama sekali. Nabi saja yang begitu mulia pada saat meninggalkan dunia mau berjumpa dengan Allah menghadapi kondisi keadaan seperti itu. Itu merupakan kadzib fi kadzib, bohong, dusta atas nama Rasul, dusta juga atas nama Allah. Justru saat meninggalkan dunia, saat yang paling indah bagi orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Hari ini saya bersama Ustadz Hamzah Latos, Baba dan Akhi Ali. Insya Allah kita akan berdiskusi di bawah naungan Al-Quran. Sebelum kita mulai berdiskusi, mari kita mulai dengan membaca Ummul Quran bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan jawaban guru-guru kita, Ustadz Hamzah dan Babah, dari pertanyaan yang masuk. Bah, bagaimana cara menjadi ummatan wahidah di kalangan umat yang beragam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wa anfa'na bima 'allamtana. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan bahwa kita umat manusia seluruhnya merupakan keluarga besar yang berasal dari entitas yang satu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayuhan nas, di sini Allah tidak memanggil wahai orang yang beriman, tapi wahai manusia. Bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, yang melimpahkan juga nikmat karunia-Nya atas kalian, yang menempatkan kalian di muka bumi sebagai khalifah, menjalani ujian, dan kalian kelak akan kembali kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang telah menciptakan kalian dari satu entitas. Begitu pula pasangannya pun diciptakan dari asal usul yang sama. Lalu Allah kembang biakan umat manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka rupa, beraneka warna, berasal dari sepasang anak manusia. Artinya kita merupakan putra-putri ayah ibu yang sama. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, tempat kalian saling meminta. Begitu juga jaga hubungan rahim kalian. Ini pesan Allah. Hubungan rahim bukan sebatas antara kita dengan anggota keluarga kita, tapi keluarga besar. Putra putri dari kakek nenek kita harus kita jaga hubungan rahim.
Kita bukan hanya bersikap baik kepada sesama muslim, bahkan non-muslim. Apabila dia susah, dia menderita, membutuhkan bantuan, kita wajib menurunkan bantuan kita kepadanya. Dan tidak mengancamnya, tidak menerornya, tidak menakut-nakutinya. Kewajiban kita menyampaikan amanah Allah. Karena Allah jadikan kehidupan dunia sebagai tempat kita beramal, memberikan pilihan dan kehendak. Maka dalam menerima kebenaran juga gak ada paksaan, la ikraha fid din. Yang penting qad tabayyana rusydu minal ghayy. Biar jelas dulu kebenaran dan tidak benar. Allah juga ingatkan, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bahwa Allah terus mengawasi kalian bagaimana sikap kalian bersama sesama keluarga kalian. Allah juga ingatkan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tujuannya apa? Tujuannya lita'arafu, bukan untuk bermusuh-musuhan, bukan untuk bangga-banggaan, bukan sok jago memamerkan kekuatannya, kelebihannya, tidak, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal di antara anggota keluarga, hingga tumbuh kesadaran dan kecintaan akan kewajiban kita untuk bekerja sama. Inna akramakum indallahi atqakum, yang termulia dari kalian bukan dilihat dari bangsanya, tapi dari takwanya. Innallaha alimun khabir. Nah, seruan Allah dalam Al-Quran yang memanggil manusia seluruhnya sebanyak kurang lebih 20 kali. Nah, 89 kali untuk orang yang beriman, karena menunjukkan apa? Bimbingan, pengarahan kepada mereka untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Jangan hanya ucapan, tapi antara perilaku dan yang di hati mereka harus seiring seirama. Nah, perintah untuk bersatu juga merupakan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah juga mengancam, wa la takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Jangan kamu bercerai-berai, berselisih setelah datang keterangan dari Allah yang begitu jelas. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka adalah orang-orang yang akan menerima azab yang besar, yang mengerikan. Di hari akhirat juga Allah jelaskan perbedaan yang bersatu dalam kecintaan dan yang bercerai-berai. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Orang yang bersatu dalam kecintaan, bekerja sama, menyadari sebagai hamba Allah, wajah mereka cemerlang bercahaya. Sedangkan yang bermusuh-musuhan, bercerai-berai, berselisih, mengikuti hawa nafsu mereka, wajah mereka berubah menjadi hitam gelap. Jadi untuk bersatu, ya, untuk bersatu, karena kita walaupun katakan berbeda agama, kita merupakan saudara sesama ayah ibu yang sama. Kita hidup dalam kehidupan dunia ini berlomba-lomba dalam menunjukkan sikap kebaikan kita dan kemuliaan kita. Nah, kita yang diberikan hidayah Allah, kita seharusnya dengan penuh kecintaan menyampaikan hidayah Allah kepada mereka. Kalau mereka tidak menerima, itu menjadi pilihan mereka, tapi tetap kita bersikap baik kepada mereka. Contoh orang tua kita wajib bersikap baik pada mereka. Kita mengajak mereka pada kebaikan. Kalau mereka memilih kekafiran, itu pilihan mereka, tapi kewajiban kita sebagai anak terhadap orang tua wajib untuk kita jaga. Jadi kalau kita beragama dengan benar, pasti kita akan dapat bersatu dengan siapapun selagi dia punya rasa apa? Cinta kepada persatuan dan punya kesadaran. Apalagi di antara orang yang beriman. Yang menyedihkan jangankan di antara sesama manusia secara umum. Di antara orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman, ternyata rasa persaudaraan tidak tumbuh di hati mereka. Berarti kita harus mencurigai jangan-jangan imannya ini ada masalah. Imannya ini bercampur dengan penyakit yang berbahaya. Sombong, bangga diri, kemudian beragama dengan mengikuti hawa nafsu, bukan lagi beragama dengan tunduk kepada Allah Ta'ala. Jadi kita diperintahkan untuk bersatu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya umat manusia generasi demi generasi, pengikut para nabi satu umat. Maka akulah Tuhan kalian, seharusnya kalian kembali menyembah kepadaku. Nah, di antara kita ada yang beriman, yang menyambut, di antaranya ada yang tidak beriman. Allah jelaskan, lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi sebagai orang yang beriman,
tetap perilaku kita harus jaga sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan keimanan tidak mengizinkan kita untuk memerangi mereka. Tidak boleh kita menyerang kecuali terhadap orang-orang yang boleh. Jadi Islam memerintahkan kita untuk selalu betul-betul menjaga kesatuan. Oleh karena itu persatuan kita di Indonesia, sebagai bangsa Indonesia itu wajib untuk kita jaga. Wajib untuk kita apa? Jaga, kita pelihara demi kebahagiaan dan keselamatan kita. Kalau kita tidak menjaga persatuan kita dengan mengedepankan hawa nafsu, kesombongan kita, maka ini pelanggaran terhadap agama. Tapi bukan berarti persatuan di sini melebur keimanan keyakinan kita. Tidak, kita dengan iman kita, dengan keyakinan kita, dengan cara hidup kita, walaupun kita berhadapan dengan orang yang berbeda keimanan, tetap kita wajib untuk menjaga hubungan yang baik. Jadi ini merupakan ujian dari Allah dalam kehidupan dunia. Mau tidak kita menyambut seruan Allah, bersatu dalam agama Allah, bekerja sama, saling mencinta, bekerja sama kita membangun kehidupan yang harmoni. Kalau kita benar-benar beriman, pasti kita akan siap menyambut. Tapi sayang, kebanyakan yang ada saat ini iman hanya sebatas lisan, sedangkan hatinya tidak diresapi oleh keimanan, ketundukan, kepatuhan, tapi mengambil dari agama Allah yang mereka cocok, meninggalkan yang tidak cocok. Ini yang berbahaya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Terkadang memang sering dibuat alasan itu kita nggak mungkin bisa bersatu, apalagi kelompok-kelompok besar ini nggak bisa bersatu. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, katanya manusia itu bercerai-berai. Ya, padahal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti dalam akhir surah Hud, walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazalu mukhtalifin. Ya, kalau Allah menghendaki, Allah bisa saja menjadikan manusia ini satu umat dan mereka senantiasa katanya berselisih. Jadi ini sudah ditakdirkan seperti itu. Lalu kok kan Allah perintahkan kita supaya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah dengan tali Allah semua dan jangan bercerai-berai. Ini perintah Allah. Dan juga wala takunu kalladzina tafarraqu, tadi sudah disebutkan Ustaz Husain. Jangan kalian jadi seperti orang yang bercerai-berai, wal wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, dan berselisih setelah datang penjelasan kepada mereka. Ini sering dianggap seperti itu. Ya, misalnya Syiah dan Sunnah nggak bisa bersatu, itu bagaikan minyak dengan air. Ya, iya kalau masing-masing menjadikan pemimpinnya atau riwayat-riwayat menjadi itu patokannya, nggak bakal bersatu. Tapi kalau mau menjadikan Al-Quran sebagai tolak ukur kebenaran, mereka pasti bersatu. Inilah seperti apa yang Allah sebutkan, Allah ceritakan di dalam surah Al-Imran, bagaimana Rasulullah mempersatukan dulu antara Aus dan Khazraj. Ya, bagaimana dipersatukan antara Muhajirin dengan Ansar, dan bahkan dari berbagai suku semuanya bersatu. Disatukannya dengan apa? Bihablillah, yaitu dengan tali Allah. Nah, tali Allah ini apa? Yaitu Al-Quran. Al-Quran ini hablullahil matin. Ini adalah tali Allah yang sangat kuat. Jadi kalau kita tidak berpegang kepada tali Allah dengan Al-Quran, pasti berbeda-beda. Karena masing-masing, kalau apalagi masing-masing punya riwayat, masing-masing punya pengikut, masing-masing punya ikutan seperti itu. Ya, bukan nggak boleh mempunyai guru, punya ulama yang diikuti, dipatuhi. Tapi semuanya harus mengacunya kepada Al-Quran. Ketika ada yang bertentangan dengan Al-Quran, jangan diikuti, walaupun itu dari orang yang kita panutan, kita ikuti seperti itu. Jadi yang diambil adalah yang sesuai dengan Al-Quran. Inilah yang Rasulullah puji kan Imam Ali. Aliyun ma'al haq yaduru haitsu dar. Ali selalu bersama kebenaran. Dia berputar di mana ada kebenaran, di sana dia
beliau di situ. Ini yang harusnya seperti itu. Jadi kunci dari bisa bersatunya adalah i'tisam bihablillah. Nah, kalau ketika setiap orang tidak mengacu, tidak mengambil neraca dengan hablullah, pasti mereka akan bercerai-berai. Ataupun adapun tadi bagaimana, apakah kita berarti semuanya harus sama gitu? Ya, perbedaan di dalam pendapat itu suatu keniscayaan. Perbedaan pola pikir, perbedaan keahlian, perbedaan profesi, itu kan adalah sesuatu yang memang Allah ciptakan kita ini berbeda-beda, yaitu seperti di surah Hud itu. Ya, wala yazalu mukhtalifin, ini bermakna ke sana, yaitu mereka itu selalu berbeda-beda masing-masing. Tapi perbedaan ini ya bisa mengacu kepada pertikaian, ikhtilaf yang dilarang tadi, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Tuhan kamu. Jadi di mana perbedaan ini tidak menjadikan ikhtilaf, perbedaan satu sama lain bahkan saling isi mengisi, saling bantu membantu, saling melengkapi satu sama lain. Itulah perbedaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena walaupun berbeda tapi tujuannya satu, hanya mengharapkan keridhaan Allah. Pedomannya satu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini perbedaan menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi kekuatan. Sama seperti kalau orang membangun gedung. Kan yang membangun gedung itu keahlian di sana, menggunakan keahlian dari para ahli yang berbeda-beda. Ada ahli plumbingnya, ada ahli pondasinya, ada ahli sipilnya, ada ahli elektroniknya, ada ahli mesinnya, ada ahli listriknya, seperti itu, softwarenya, semuanya kan berbeda-beda keahliannya. Tapi karena tujuannya satu, bangun gedung itu, ya mereka kompak, saling melengkapi kekurangan, saling bertukar pikiran di sana. Itulah gambaran bagaimana Islam menyatukan, Rasulullah SAW mensatukan para sahabatnya, walaupun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, keahlian yang berbeda, tapi karena tujuannya sama, kemudian referensi patokannya itu artinya tolak ukurnya sama, yaitu Al-Quran, dan panutannya sama, yaitu Rasulullah SAW, mereka bersatu. Nah, ini yang jadinya kita bisa mempersatukan umat kalau seperti itu. Jadi patokannya adalah harus sama. Jadi kalau masing-masing mempunyai patokan sendiri, mempunyai ego tujuan dan ego sendiri, nggak bakal bersatu. Allah. Mungkin tambah sedikit. Pada ayat 213 dari suratul Baqarah, Allah menerangkan bagaimana asal mulanya manusia. Kana nasu ummatan wahidah. Tadinya manusia itu merupakan satu umat yang berinduk kepada induk yang sama, berjalan juga pada jalan hidup yang sama. Walaupun masing-masing punya potensi, punya kelebihan, kecondongan yang berbeda, tapi mereka semua terikat dalam ikatan yang sama. Tapi setelah itu terjadi perselisihan, fakhtalafu. Terjadi perselisihan. Nah, pada saat mereka berselisih, faba'athallahu nabiyina mubashirina wa mundhirin. Allah utus para nabi, menyampaikan kabar gembira bagi mereka yang mau kembali kepada Allah, dan memberikan peringatan bagi mereka yang tidak mengikuti petunjuk Allah, yang mengakibatkan terjadi perselisihan, pertentangan, bahkan hingga pertumpahan darah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haq. Allah turunkan kepada mereka Alkitab, kepada para nabi yang diutus ini Alkitab. Liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fi. Agar para nabi dengan kitab Allah memberikan keputusan pada mereka dan pada apa yang mereka perselisihkan.
Wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinat baghyan bainahum. Kalau Anda mau tahu kenapa mereka berselisih, sesungguhnya tidak terjadi perselisihan di antara mereka kecuali setelah datangnya keterangan petunjuk yang sejelas-jelasnya. Kenapa? Baghyan bainahum. Karena masing-masing mengikuti hawa nafsunya, tidak kembali kepada kebenaran. Hawa nafsu ini akan membuat manusia waliyadzubillah menghalalkan segala cara. Tapi kalau mau tunduk pada kebenaran, mereka bisa duduk bersama-sama, masing-masing menerima haknya dan tidak menganiaya yang lain. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haq. Maka Allah berikan hidayah untuk orang-orang yang beriman pada apa yang terjadi dari perselisihan di antara mereka. Wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Sungguh Allah akan memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi ini ujian. Kita diberikan pilihan kehendak, ya. Diberikan juga pengetahuan. Allah juga menurunkan Rasulnya, menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya dengan sendirinya karena pilihan. Konsekuensi logisnya manusia akan memilih sesuai dengan pilihan mereka. Ada yang mengikuti hawa nafsu, ada yang mengikuti kebenaran. Jadi kerusakan terjadi bukan karena dorongan dari Allah, tapi karena manusia menyalahgunakan kebebasan yang Allah berikan kepada mereka, sikap ego mereka tidak puas dengan apa yang Allah berikan, lalu masuk dalam wilayah orang lain dan menginjak-injak, mengganggu kehormatan maupun harta mereka. Agama ini mengekang kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Bukan mengekang kita untuk menikmati dunia, mengekang kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Islam mengajarkan kita la tadlimun wa la tuzlamun. Jangan zalimi orang, jangan juga kalian menerima kezaliman. Jadi betapa indahnya ajaran Islam yang mendidik kita, keluarga besar manusia yang berasal dari ayah ibu yang sama, untuk bersatu dalam agama Allah agar tidak saling menganiaya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan masuk mengenai sakaratul maut. Jadi ada salah satu asatidz yang menyampaikan bahwa setiap manusia sebelum wafat itu pasti merasakan sakaratul maut. Bahkan rasanya sakitnya itu seperti pohon duri yang dimasukin ke tenggorokan terus ditarik keluar itu dengan berbagai macam riwayat juga lainnya. Dan bahkan ada masa pernah dengar Rasulullah pun katanya dijadikan contoh sebagai orang yang merasakan sakaratul maut juga. Itu bagaimana, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebahagian ulama yang naif, ya. Begitu pula orang-orang terdahulu, mereka ingin membuat orang takut melakukan perbuatan dosa. Mereka menakut-nakuti dengan riwayat-riwayat yang mereka ada-adakan. Seperti ketika satu orang mendekati sakaratul maut ditanya tentang apa yang dilakukan, dia mengatakan, saya telah menciptakan sekian banyak hadis dengan sanadnya yang terhubung dengan Rasulullah. Tapi saya melakukan bukan dengan niat buruk, tapi dengan niat baik. Baik yang berhubungan dengan keutamaan Al-Quran. Dia buat hadis karena melihat orang mulai berpaling dari Quran. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Al-Quran dan janji-janji Allah. Juga berkaitan dengan zawajir. Itu hadis-hadis yang menakut-nakuti orang, ya, agar manusia ini tidak hanya bersama hawa nafsu mereka, dosa mereka, tapi semua itu kebohongan yang mereka atasnamakan Rasul. Mereka melihat ini sisi positifnya, padahal sebetulnya riwayat-riwayat palsu ini membawa petaka. Contoh, jangan jauh-jauh, untuk membuat orang takut menghadapi hari akhir dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa detik-detik sakaratul maut itu yang paling mengerikan, menakutkan. Bahkan walaupun dia seorang soleh, seorang yang beriman, pada saat sakaratul maut mirip dengan kambing hidup-hidup dikuliti. Bahkan 7 kali lipat dari itu. Seolah dia pernah merasakan yang meriwayatkan. Atau katakan pohon duri masuk ke dalam tubuhnya kemudian ditarik dengan kasar. Itulah merupakan derita sakaratul maut. Bahkan mereka mengatakan sampai Nabi saja pada saat sakaratul maut merasakan derita yang luar biasa beratnya. Alasannya buat Nabi
ingin meringankan derita umatnya, biar dia menderita lebih berat. Seolah-olah ini Tuhan kita ini Tuhan yang kejam. Bukan Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, tapi hantu yang mengerikan dan menakutkan. Sampai pada saat terakhir hidup manusia pun, walaupun dia beriman, bahkan nabinya pun merasakan siksa yang luar biasa. Kira-kira bagaimana jawaban Al-Quran dalam hal ini? Allah berfirman pada ayat 32 suratun Nahl. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'mal. Yang diwafatkan oleh para malaikat tayyibin dalam keadaan tayyib. Atau diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan tayyibin. Malaikat mewafatkan mereka dengan lembut, dengan senyum, kemudian apa? Memberikan kabar gembira. Mereka berkata, masuklah kalian ke dalam surga dengan amal yang kalian lakukan. Dalam suratul Hadid Allah gambarkan bagaimana kabar gembira yang disampaikan para malaikat. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakum liyawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Ketika engkau menyaksikan orang-orang yang beriman dikelilingi oleh cahaya mereka dari hadapan mereka, dari sebelah kanan mereka, itu malaikat mengatakan kabar gembira bagi kalian. Taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah merupakan keberuntungan yang besar. Begitu juga malaikat bagi orang yang hidup istiqamah di jalan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami, pelindung kami, dambaan kami, pegangan kami adalah Allah. Kemudian mereka istiqamah dalam ucapan tersebut, hidup sesuai dengan apa yang diucapkan. Malaikat silih berganti turun kepada mereka sambil menghibur mereka, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Baik sepanjang perjalanan hidup di dunia maupun pada saat sakaratul maut. Kabar gembira datang kepada mereka. Bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan untuk kalian. Bagaimana dia tidak bahagia pada saat sakaratul maut dapat kabar gembira? Allah tunjukkan bahkan bagaimana sedikit kenikmatan surga baginya. Kami pelindung kalian dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat nanti. Bagi kalian apa saja yang kalian inginkan, bahkan yang tak terbayang dalam benak kalian. Apa saja yang kalian minta semua tersedia. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai hidangan sajian dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ayat-ayat yang Allah turunkan untuk menggambarkan orang yang beriman, baik mahyahum wa mamatuhum, beda dengan hidup dan kematiannya orang-orang yang bagaimana? Orang-orang yang ingkar dan kafir. Masa Allah akan menyamakan kehidupan dan kematian orang yang beriman dengan orang-orang yang boleh? Mustahil sama sekali. Adapun gambaran yang mengerikan ya, yang terjadi pada siapa? Pada orang-orang yang ingkar dan kafir, betul seperti tadi yang disebutkan. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, ayat 25, 26, 27. Innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Orang-orang yang murtad berbalik dari agama Allah setelah jelasnya petunjuk Allah bagi mereka. Asyaitanu sawwara lahum wa amla lahum. Ini merupakan pengaruh daripada bujukan dan doktrin syaitan. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah sanuti'ukum fi ba'dil amr. Yang menyebabkan mereka seperti ini murtad karena mereka berkata kepada orang-orang yang tidak menyukai apa yang Allah turunkan dalam kitabnya, kami akan mengikuti kalian pada sebahagian hal. Artinya apa? Kami akan toleransi pada sebahagian hukum Allah yang gak cocok buat kalian, kita singkirkan. Mau toleransi. Dengan mengorbankan agama Allah. Wallahu ya'lamu israrahum. Allah maha tahu apa yang mereka rahasiakan. Apa yang mereka sembunyikan dari ucapan-ucapan mereka bersama orang-orang kafir.
Nah setelah itu fakaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana nasib mereka nanti ketika malaikat menampari wajah mereka, punggung mereka. Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Ini semua karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai dan tidak suka terhadap apa yang Allah turunkan. Allah hancurkan semua amal mereka. Bahkan malaikat juga berkata kepada mereka yang diwafatkan dalam keadaan dhaim, akhriju anfusakum. Keluarkanlah jiwa kalian. Dia yang harus mengeluarkan jiwanya, bayangkan. Sedangkan orang yang beriman, mereka hidup dalam ketenangan. Pada saat mati juga mereka damai dan tentram. Oleh karena itu, banyak kita menjumpai orang-orang yang meninggal dunia dengan damai. Bahkan saya menyaksikan langsung bagaimana seorang pada saat sakaratul maut, tanpa ada sama sekali tanda-tandanya bicara bersama kita, ketika dia selesai membaca satu ayat, langsung dia menghembuskan nafas terakhir tanpa ada derita sama sekali. Jadi riwayat-riwayat tadi yang diriwayatkan oleh sebahagian ahli hadis sebetulnya merupakan kadzibun fi kadzib, kedustaan dalam kedustaan. Tapi kalau berhubungan dengan orang kafir, penderitaan yang mereka akan rasakan lebih dahsyat dibandingkan apa? Dibandingkan tadi yang disebutkan. Duri dimasukkan ke dalam tubuhnya kemudian ditarik secara tiba-tiba, itu gak seberapa dibandingkan derita orang-orang yang berada pada detik-detik sakaratul maut dalam keadaan ingkar dan kafir. Jadi jangan sekali-kali kita terpedaya oleh riwayat-riwayat palsu hingga kita merasa Nabi saja yang begitu mulia pada saat meninggalkan dunia mau berjumpa dengan Allah menghadapi kondisi keadaan seperti itu. Itu merupakan kadzib fi kadzib, bohong, dusta atas nama Rasul, dusta juga atas nama Allah. Justru saat meninggalkan dunia saat yang paling indah bagi orang-orang yang beriman. Jadi jangan takut-takuti orang yang beriman. Mereka jangan sampai membayangkan kematian begitu mengerikan. Hai, belum mati sudah apa? Sudah ketakutan. Tapi berikan kabar gembira dalam kehidupan dunia. Begitu juga pada saat akan meninggal dunia, berikan kabar gembira akan rahmat Allah, kasih sayangnya, ampunannya. Insya Allah begitu dia menghembuskan nafas terakhir, dia akan merasakan kabar gembira dibawa oleh para malaikat Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Muhammad wa sallam Muhammad. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kita Ustaz Hamil atas bagaimana tentang apa perbedaan antara orang kafir dan orang yang beriman ketika menghadapi kematian. Jadi nggak semuanya seperti itu. Bahkan kalau orang yang beriman dia mendapatkan kabar gembira. Lalu kalau digambarkan misalnya Rasulullah seperti itu menderita sekali, sedangkan kita saksikan banyak orang yang beriman meninggal begitu tenang. Ini riwayat ini menjelekkan Rasul. Kok berarti Rasulullah SAW sama seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana kalau orang-orang kafir dipukulin oleh malaikat, jadi merasa sakit. Seolah-olah seperti itu. Jadi ini riwayat ya nggak benar. Kalau kita ingin mengetahui tentang bagaimana sakaratul maut. Sakaratul maut itu memang disebutkan dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Qaf misalnya. Waja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datang sakratul maut dengan benar. Ya, itu adalah sesuatu yang benar, yang pasti, sakratul maut. Setiap kita akan mengalami sakratul maut. Tapi sakratul maut, arti sakratul maut itu apa? Bukan sakratul maut itu kesakitan, Bu. Sakrat itu artinya dari sakara. Sakara itu artinya menutupi. Ya. Orang sakran itu mabok, itu akalnya tertutup. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain walau fatahna alaihim abwabas samai laqalu innama sukkirat absaruna. Ya. Jadi andai kata kami bukakan pada mereka itu walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Andai kata kami bukakan bagi mereka pintu-pintu langit, satu pintu dari langit, fadhallu fihi ya'rujun, lalu mereka terus naik ke atas.
laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun. Pasti mereka mengatakan sungguhnya pandangan kami dibikin kabur. Ya, bal nahnu qaumun mashurun, bahkan kami ini adalah kaum yang tersihir. Jadi bagaimana ketika arti sakrat itu artinya kita itu merasakan sesuatu yang berbeda di luar dari keadaan waktu di dunia ini, seperti itu. Jadi seperti orang yang tertutup akalnya seperti itu. Itu sakrat, sakratul maut, karena dia beralih dari satu alam ke alam yang lain, dari alam dunia ini ke alam barzakh. Itu jiwanya yang berpindah. Kemudian ya, ini sakratul maut ini artinya sakratul maut ini kan sudah diterangkan oleh Al-Quran tadi, perbedaan bagaimana orang yang mengalaminya. Ada yang mengalami siksaan, yaitu orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang tidak beriman, dengan orang yang beriman. Orang yang beriman ketika meninggalkan dunia ini, dia akan mendapatkan kabar gembira, mendapatkan kesenangan, seperti itu. Ya. Adapun di dalam surah Qaf yang ma kunta minhu tahid, ya, wa ja'at sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid, datanglah sakratul maut dengan hak, dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang demikian itu, arti sakratul maut itu adalah sesuatu yang kalian hindari. Ya. Yaitu bukan hindari sakitnya ini, bukan, maksudnya kematian itu memang kita manusia itu takut kepada kematian karena dia akan meninggalkan kehidupan di dunia, meninggalkan orang-orang yang dia cintainya. Itu kematian seperti itu, ya. Adapun bagaimana kondisi saat orang yang meninggal seperti tadi sudah diterangkan. Dan contoh yang lainnya bagaimana? Ya, banyak bukti, yaitu yang dialami orang-orang yang mati suri. Mati suri sebenarnya mati benar itu. Cuman Allah kembalikan lagi ya jiwa kepada jasadnya. Ya, seperti pernah ada orang yang menceritakan kepada saya, dia setelah saya menerangkan surat Az-Zumar ya, ayat 41 itu tentang bagaimana seorang meninggal, itu dia ceritakan benar dia pernah meninggal, ya, mati suri. Dia waktu dia kuliah di Jogja, ya, dia bawa motor tabrakan, ya, kemudian dia terjatuh di trotoar, ya, palanya pecah, kemudian tulang rusuknya patah, tapi dia nggak merasakan sakit. Setelah kejadian itu dia merasa berada di suatu ruangan yang gelap, yang sunyi, yang tenang. Tapi dia ngelihat badannya, jasadnya itu tergeletak. Dan dia ngelihat orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang di sekelilingnya mengatakan karena ngelihat darah di situ dan nggak bergerak, diperiksa, wah dia udah meninggal. Udah meninggal nih orang. Arti dia ngelihat, dan dia ngelihat dirinya sendiri seperti itu. Arti ketika dia meninggal ini nggak merasakan sakit. Nah, kemudian ditutup sama orang-orang di sekitarnya pakai koran gitu. Ya udah meninggal kan. Sambil nunggu mungkin polisi atau ambulan. Setelah itu nggak lama, si orang yang sudah meninggal ini, ya, dia merasakan tenang. Kemudian ada suara, udah kamu di sini aja, di sini kan tenang katanya. Tapi karena dia rupanya belum siap untuk meninggal gitu, dia nggak mau meronta. Dia ngelihat kemudian ada cahaya putih kecil gitu, diparanin. Kemudian dirobek, dibuka cahayanya. Akhirnya pas dia keluar dari cahaya itu, orang-orang bilang, wah hidup lagi. Artinya dia yang tadi meninggal hidup lagi. Dan pada saat itu dia baru merasain sakit. Sakit luar biasa. Jadi kalau waktu hidup tuh, ketika kalau dicontoh ini kita kena luka, ya sakit memang. Ketika hidup itulah kita merasakan sakit. Tapi ketika mati enggak. Kecuali bagi mereka-mereka yang Allah azab tadi. Jadi enggak merasakan sakit. Nah inilah Allah gambarkan juga bagaimana orang yang diazab di neraka itu mereka nggak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Sebab kalau mati ya selesai, nggak merasakan lagi.
justru merasakan azab itu ketika hidup. Nah, ketika dia di neraka itu ya nggak hidup nggak mati. Artinya mereka dalam keadaan yang bisa merasakan sakit seperti itu. Ada juga ayat misalnya yang sering disalah tafsirkan itu al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu, ya, fitnah ini bisa berarti azab, ya, siksaan, intimidasi. Itu kata Allah itu lebih dahsyat dari orang dibunuh langsung. Kalau orang dibunuh langsung ya udah dia nggak merasakan lagi siksa. Tapi kalau orang disiksa terus dia akan merasakan sakit. Nah, inilah yang maksudnya al fitnah itu bukan fitnah itu ayat ini suka sering diartikan itu kalau jangan fitnah Anda dong, nggak nuduh yang nggak benar itu kan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Oh, itu bukan arti. Bukan arti itu salah. Itu mana itu fitnah itu artinya dalam bahasa Arab itu arti fitnah ujian, cobaan, intimidasi, bujukan termasuk ya, orang dibujuk supaya keluar dari Islam misalnya. Supaya dia murtad itu fitnah, godaan itu fitnah. Ada yang disiksa ya, innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu ya. Mereka yang menyiksa kaum muslimin dan kaum muslimat seperti di ashabul ukhdud itu mereka di kaum mukminin ya disiksa supaya keluar dari agamanya, dimasukkan, diceburkan ke api. Itu kan siksaan itu semuanya. Itu fitnah namanya. Tapi kalau fitnah yang nuduh orang nggak benar itu namanya buhtan. Itu dalam bahasa Arabnya buhtan, bukan fitnah ya. Kalau ghibah kan artinya ngomongin orang sesuai kenyataannya. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya ngomongin orang yang dia padahal dia nggak melakukan itu, saya ngomongin dia, kan fitnah itu kan biasa bahasa kita kan. Nah, itu kata Rasulullah faqad bahattahu. Fa illam yakun fihi ma taqul, kalau apa yang kamu katakan tidak sesuai dengan kenyataannya, tidak padahal dia nggak begitu, ya, dia tidak berzina, kamu tuduh berzina, ya, dia tidak mencuri, kamu tuduh mencuri, kan ini fitnah itu bahasa kita kan fitnah. Itu namanya buhtan, faqad bahattahu. Tapi kalau fitnah dalam bahasa Arab itu artinya saya tadi azab, ya, dzuqu fitnatakum, rasakan azab kalian. Jadi fitnah itu azab. Jadi bagaimana Allah nyatakan fitnah ini siksaan itu lebih dahsyat dari pembunuhan. Orang dibunuh langsung mati. Kalau jadi orang meninggal langsung ya seperti itu. Jadi dia tidak merasakannya. Jadi kecuali bagi mereka-mereka yang merasakan azab karena ada karena dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beriman ya seperti tadi yang dirasakan ya, dia waktu kuliah tuh seorang mukmin, orang muslim kecelakaan dia merasakan ya dia nggak merasa apa-apa, justru ketika dia hidup kembali dia rasakan sakit. Wallahu a'lam. Sebagai penutup satu ayat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Jathiyah ayat 22. Am hasibal ladzina jtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus shalihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan buruk dan kejahatan beranggapan bahwa kami akan menyamakan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan mereka dalam kehidupan maupun dalam kematiannya? Betapa buruknya keputusan yang mereka putuskan. Paham tidak? Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan, keburukan beranggapan bahwa kami akan menyamakan orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dengan mereka dalam kehidupan maupun dalam kematian? Sama yahkumun. Jadi orang yang beriman tidak mungkin akan disamakan dengan orang-orang yang kafir, yang berbuat kebaikan tidak mungkin akan disamakan dengan orang yang berbuat kejahatan, baik dalam keadaan hidup mereka maupun dalam kematian mereka. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah kalian beranggapan kami akan menyamakan orang-orang muslimin yang berserah diri kepada Allah dengan orang-orang melakukan kejahatan? Betapa buruknya keputusan yang kalian putuskan. Bagaimana kalian memberikan keputusan? Orang yang berakal gak bakal menerima hal ini. Jadi semua riwayat yang diriwayatkan bahwa Nabi menderita pada sakaratul maut, begitu juga orang-orang yang beriman, ini semua merupakan kebohongan. Bahkan Sayyidah Fatimah ketika dibisikkan,
bahwa kamu akan menjadi keluargaku yang pertama-tama menyusulku. Langsung tertawa gembira luar biasa. Orang yang beriman yakin kepada janji Allah di hari akhir nanti, di saat mereka dipanggil oleh Allah terbebas dari kehidupan dunia, mereka terbebas dari penjara kehidupan dunia ini. Karena yang di sana jauh lebih indah. Tapi bagi orang kafir yang biasa bersenang-senang bebas dalam kehidupan dunia surga buat mereka. Begitu membayangkan kematian, baru mereka akan merasakan betul-betul neraka dalam arti yang sebenarnya. Maka sebuah hadis yang berbunyi, dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ini bukan menggambarkan orang yang beriman tuh hidupnya melarat miskin, bukan. Dunia ini penjara buat dirinya, tapi surga buat orang kafir. Begitu dia melepaskan kehidupan dunia, disitulah dia betul-betul orang yang beriman merasakan kebahagiaan yang sebenarnya dan kemerdekaan. Bukan merdeka dengan mengikuti hawa nafsu, angan-angan, melakukan kejahatan seperti orang-orang kafir, tidak. Jadi dunia ini penjara bagi orang yang beriman, tapi surga bagi orang kafir. Tapi kehidupan akhir nanti, surga bagi orang yang beriman, neraka bagi orang-orang kafir yang melakukan kejahatan. Jadi kita berharap mudah-mudahan Allah sempurnakan cahaya hidayahnya untuk kita. Jadikan kita hamba-hambanya yang bertobat, perbuatan kita yang katakan jauh dari petunjuk Allah, masih menyimpang daripada, kita berharap agar Allah meluruskannya, berjalan di atas rel hingga akhir hayat, dikumpulkan kelak kita bersama-sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Hamzah Baba atas penjabarannya, mudah-mudahan jadi wasilah dan hidayah untuk kita semua. Ikhwan, akhwat, para pemirsa, Al-Fakir beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.